Diusir guys. Anda tidak bisa tertib. Keluar. Saya yakin demi Allah, demi Rasulullah, pasti kita rela banget, ikhlas banget perang sama Malaysia. Bener nggak? Wah, diserang-serang terus. Duitnya dipakai apa, adik-adik? Dipakai beli roket, dipakai beli rudal untuk nembak ke Israel, untuk ngebunuh warga sipil Israel. Ya bagus dong. Biar lo tahu, ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu hoax. Karena 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Saya. Oke. Iya. Memang babi yang kau ni. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi, ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. So, guys, macam mana puasa kalian? Semoga dipermudah sampai nanti kita jumpa di hari raya. Amin ya robbal alamin. Oke. Guys, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini, sebenarnya sudah dari kemarin ya, ramai sekali kawan-kawan yang minta saya untuk mengulas satu video ini ya. Jadi ada satu orang yang cukup kontroversial dekat Indonesia, sampai-sampai ini ada beberapa kawan-kawan daripada Malaysia ini tahu masalah ini. Astagfirullahaladzim. Ya, contohnya ini guys ya, ada Bang Akil Syarafi. Ngakak nggak ini, Wak? Nah, ini dia ya. Ya, siapa lagi kalau bukan Abu Janda ya. Itu. Dan ada juga dari Bang Izam Ilham guys ya. Waduh, dia kirim satu video dari Kapten Riz Hamid ya. Talk show Indonesia gempar ya. Abu Janda mau perang dengan Malaysia. Astagfirullah. Ya, kita akan coba nonton geng ya bersama-sama seperti apa ulasan dari Kapten Riz Hamid. Dan sebenarnya ini masalahnya apa? Nah, siapa Abu Janda ini sebenarnya guys ya? Jadi untuk orang tahu guys ya, Abu Janda ini dia macam aktivis lah guys ya. Dia orang Islam, tetapi anehnya, peliknya, dia sangat pro sekali dengan Israel. Ini pelik guys ya. Ada orang Islam tapi sangat pro sekali dengan Israel guys ya. Harusnya namanya bukan Abu Janda tapi Abu Jahal guys ya. Oke lah guys, tanpa memaksa kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa ulasan dari Kapten Riz Hamid ya. Dan lagi pula dah lama juga saya tak nonton video-video dari Kapten Riz Hamid ya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan seperti biasanya saya letakkan link Shopee di bawah ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk beli jam tangan smartwatch ya. Raya sebentar lagi, jam tangan baru. Wah, boleh kalian pantau, boleh kalian lihat, boleh kalian check out sekarang juga apabila kalian tertarik guys ya. Oke, satu video guys dari Kapten Riz Hamid kita coba tonton guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel Rais Hamid. Aris TV masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya berabadu, let's go, come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita subscribe. Baru-baru ni viral yang di-share ramai oleh orang Malaysia dekat social media. Ada satu dia macam talk show lah, di mana ada seorang ni dipercayai orang Indonesia, tiba-tiba dia mengajak orang supaya berperang dengan Malaysia. Dia ajak orang Indonesia perang dengan Malaysia. Jom kita tengok video tu. Let's go. Oke. Saya yakin demi Allah, demi Rasulullah, pasti kita rela banget, ikhlas banget perang sama Malaysia. Bener nggak? Wah, diserang-serang terus. Jadi ketika Pak Prabowo waktu itu ngomong, Bang Aiman, untuk mewujudkan perdamaian kita harus menjamin keamanan Israel.
Itu ada pernyataan yang terukur dan Pak Prabowo ngerti sejarah. Yo. Justru Jadi seperti yang kalian tahu guys ya, orang-orang macam ini itu ya dengan kerajaan atau pemerintah yang sekarang ini sangat-sangat terpaling. Kalian pasti paham lah guys ya. Aduh, Abu Jahal, Abu Jahal. Oke, kita lanjut lagi. orang-orang yang nyinyirin Pak Prabowo itu orang-orang yang ahistoris dan minim literasi sejarah. Gua jelasin faktanya. Semua konflik di sana dimulai dari Arab nyerang Israel duluan. Ini fakta. Tahun 1948, pertama kali perang itu koalisi negara-negara Arab nyerang Israel. Tahun 1967, koalisi negara Arab menyerang Israel, disikat duluan sama Israel. Dikenal dengan perang 6 hari. Mungkin korang tertanya-tanya, siapakah Mamat dalam video yang aku tunjuk tadi tu? Mamat ni dikenali sebagai Abu Janda ataupun nama penuhnya Permadi Arya. Dia bukan siapa-siapa pun. Dia hanyalah seorang influencer ataupun nak bagi nama sedap aktivis dekat Indonesia yang banyak buat konten sentuh isu-isu panas, berani menyuarakan pendapat dia dalam benda-benda yang berkaitan dengan politik, agama dan juga pasal nasionalisme Indonesia. Dia ni banyak terlibat dengan debat-debat, especially debat-debat yang keluar dekat TV ni. Tadi yang korang tengok tu sebenarnya adalah salah satu petikan debat rakyat bersuara yang ditayangkan dekat TV Indonesia kalau tak silap aku. Tajuk dia krisis gara-gara perang Amerika-Israel versus Iran mengkhawatirkan. Jadi ini adalah talk show guys ya, dekat televisi Indonesia. Kalau tak salah itu ada di MNC TV guys. Dan abang ini guys host ya, pembawa acara, yaitu Abang Aiman. Nah, sampai-sampai yang cukup viral ya, sampai-sampai dia sebagai moderator penengah ya. Jadi ada kubu yang pro Palestina, ada kubu pro yang Israel. Begitu Abu Jahal ini sampai emosional, terlampau marah-marah, sampai-sampai mengeluarkan kata-kata kasar, sampai-sampai Abu Jahal ini diusir dengan Bang Aiman ini guys, bukan Arif Aiman ya. Abang Aiman ini ya, yang host TV. Nah, ini untuk pengetahuan kalian lah guys ya. Nanti kita akan tonton sampai dengan selesai, kita cari videonya, kita coba lanjut lagi penjelasan dari Kapten Rizamid. Khawatirkan bagaimana nasib Indonesia. Abu Janda ni dia sama je macam aktivis-aktivis politik yang berada dekat Malaysia, lebih kepada lalang. Lalang. Kejap dia sokong dia ni, kejap dia sokong dia ni. Sebelum-sebelum ni dia lantang menyokong Palestin. Tapi sejak akhir-akhir ni disebabkan dia ni penjilat kerajaan dekat sana, dia sangat-sangat tiba-tiba menyokong Presiden Prabowo dia punya presiden. Baru-baru ni kan kalau tak salah akulah dekat sidang PBB kot yang Presiden Prabowo ni dia cakap dia menyokong untuk keselamatan security Israel. Tapi video yang korang tengok tadi tu bukanlah seperti mana yang korang anggap tiba-tiba Abu Janda ni nak serang Malaysia dan sebagainya. Sebenarnya dia bagi contoh. Kata Indonesia dan Malaysia ni berada dalam situasi tertentu, apa yang Indonesia akan buat. Of course, Indonesia akan pergi serang Malaysia. Lebih kurang macam tu lah. Senang cerita korang dengar je lah sendiri. Dia punya petikan full apa yang dia cakap pasal Indonesia nak serang Malaysia tu. Let's go. Prinsipnya adalah jangan karena kita membenci suatu kaum kita berlaku tidak adil. Berusahalah adil untuk Amerika. Coba pahami kenapa Amerika nyerang Iran. Jadi adik-adik perlu tahu, Iran ini adalah salah satu donatur terbesar untuk dua kelompok militer di Timur Tengah. Yang satu namanya Hizbullah di Lebanon, yang satu namanya Hamas di Gaza. Bang Aiman, dari tahun 1992, Iran ini udah ngasih duit ke Hizbullah 700 juta sampai 1 miliar dolar per tahun. Dan dari mulai tahun 2005, Iran ngasih duit ke Hamas 100 juta sampai 300 juta per tahun. Duitnya dipakai apa adik-adik? Dipakai beli roket, dipakai beli rudal untuk nembak ke Israel, untuk ngebunuh warga sipil Israel. Ya bagus dong. Bagus dong. Sekarang balikin ke kita ya. Adik-adik pikir nih, ya pakai hati ya. Ini misalnya nih Malaysia ya ngasih duit ke teroris. Terus terorisnya beli bom. Bomnya dipakai buat ngebunuh rakyat Indonesia. Kira-kira perasaan kita gimana? Orang-orang yang macam ini tuh sangat berbahaya guys, karena dia memutar balikkan fakta, mengambil sebuah contoh yang belum tentu benar ya, dia mengandai-andaikan. Sudah tahu antara Indonesia dan Malaysia ini kadang sejuk, kadang panas, kadang sejuk ya, terkadang damai, terkadang agak sedikit konflik ya.
Dia sengaja memanas-manaskan suasana, guys. Orang-orang seperti ini cukup berbahaya juga lah, guys, ya kan? Jadi dia berusaha menggiring opini, menggiring otak kita, ya, brainwash kepada orang-orang yang mungkin sorry to say, yang agak kurang mengerti, ya. Akhirnya digiring, ya, dengan kata-kata dia seperti itu. Orang-orang seperti ini sangat-sangat berbahaya, guys, ya. Puluhan tahun lagi. Saya yakin demi Allah, demi Rasulullah, pasti kita rela banget, ikhlas banget perang sama Malaysia, bener nggak? Wah, Itu poin dia. Jadi ketika Pak Prabowo waktu itu ngomong, Bang Aiman, untuk mewujudkan perdamaian, kita harus menjamin keamanan Israel. Itu adalah pernyataan yang terukur dan Pak Prabowo ngerti sejarah. Justru orang-orang yang nyinyirin Pak Prabowo itu orang-orang yang ahistoris dan minim literasi sejarah. Gue jelasin, fakta Bahaya orang seperti ini. semua konflik di sana dimulai dari Arab nyerang Israel duluan. Ini fakta. Tahun 1948 Benda-benda yang pertama kali perang dia nak itu brainwash koalisi penonton negara-negara lah. Arab nyerang Israel. Tahun 1967 koalisi negara Arab menyerang Israel, disikat duluan sama Israel, dikenal dengan perang 6 hari. Tahun 1973 koalisi negara Arab nyerang Israel, dikenal dengan perang Yom Kippur. Tahun 1987 negara-negara Arab patungan ngasih duit ke teroris nyerang ke Israel, yang dikenal dengan Intifada 1. 2001 negara-negara Arab ngasih duit ke teroris nyerang ke Israel, yang dikenal dengan Intifada 2, sampai balik ke yang saya bilang tadi, tahun 92 Hizbullah dikasih duit sama Iran, tahun 2005 Hamas dikasih duit sama. Puluhan tahun konflik gara-gara Arab kagak bisa lihat Yahudi diem. Tuh dia lagi diem, kita serang yuk. Makanya Pak Prabowo udah benar, kalau mau damai ya jangan nyerang si Israel. Jadi keputusan Pak Prabowo membawa Indonesia ke board office ini sudah benar. Waduh. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, Jangan karena ditepuk memang tangan. Trump ini memang niatnya ingin mewujudkan perdamaian dengan cara apa? Dengan cara mentiadakan donatur yang memberikan duit ke teroris. Makanya dia nyerang Iran. Itu yang diserang sama Iran bukan rakyatnya loh, rezimnya loh. Amerika cuma pengen rezim Iran yang suka ngasih duit ke teroris itu diganti dengan rezim yang tidak pernah ngasih duit ke teroris. Simple. Tidak ada donatur, tidak ada teroris, tidak ada teroris, tidak ada perang, tidak ada perang, damai. Jangan ini aku heran nih, kenapa penonton-penonton yang ada di sana memberikan dia tepuk tangan. Kalau saya sih ada di situ tak mungkin beri tepuk tangan lah, guys. Tepuk tangan dong. Jangan Ini si Bang mahasiswa, Ferry adik-adik. Bisa saya tanggapi? dikasih berapa sama Bang Ferry? Jadi Gila. Kalau Pak Prabowo denger ya, kalau Pak Prabowo denger nih, Nampak dia jilat-jilat. istilah peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu, maju terus Pak bersama BOP, jangan mundur Pak. Ya, karena BOP Begitu lagi, guys, ya. adalah jalan kebenaran menuju perdamaian. Terima kasih. Dia punya jilat umum. Satu Indonesia nampak. Korang boleh cari sendirilah. Dia punya full debat dia tu. Tapi panel-panel yang lain, penonton pun sebenarnya memang ramai yang tak bersetuju lah Ya. dengan Mamat Abu Janda ni. Bukannya tak bersetuju, Bang, tapi ramai tak suka juga. Ramai tak suka juga nih dengan Abu Jahal satu ini, ya. Bila aku cari-cari juga dekat social media yang dekat Indonesia ni, sebenarnya ramai pun memang tak suka pun dengan Abu Janda ni. Sebab tengoklah apa benda yang dia beritahu tu, dia cakap tu fakta, kepala kotak dia fakta macam tu. Dia pula lalang kejap sokong ni, kejap sokong Palestin, kejap sokong Israel. Jadi memang dia tidak disukai dekat Indonesia. Itu saja video daripada Itu, guys, ya. Seperti yang dikatakan oleh Kapten Riz Ahmed. Jadi memang saya sendiri pun, bahkan mungkin ratusan juta rakyat Indonesia ini juga kurang suka, guys, ya, dengan Abu Jahal ini, ya. Oke, kita akan coba tengok dekat TikTok lah, guys, ya. Nah, seperti apa sebenarnya beritanya dan bagaimana. Ini sampai ada satu momen, ya. Dia sampai, waduh, bak tembok ratapan Solo, potret Abu Janda sapa tentara Israel. Oke. Iya. Memang babi yang kau ni. Ini agak pelik sih, guys, agak pelik. Ini orang Islam betul atau tidak nih? Atau jangan-jangan dia dibayar dengan agen Mossad atau pihak Israel? Ya, dia sangat nampak cinta sekali dengan Israel, guys, serius, ya.
Astagfirullah, Abu Jahal, Abu Jahal. Ya, 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 ya. Nah, ini ada satu respon dari Ustadz dari Brin Indonesia, kita coba tonton, guys. Biar lo tahu, ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu hoax. Karena 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Saya, Adi Hidayat, dalam suasana ini, detik ini, ingin mengajak kita untuk mengembalikan memori terbaik kita pada suasana 77 tahun yang lalu. Tepatnya 6 September tahun 1944, saat satu sosok ulama besar Palestina bernama Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini begitu gagah, terang, berani, dan tulus mendukung kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia bahkan saat belum terlahir. Sehingga sosok proklamator Republik Indonesia, putra terbaik bangsa, Dr. Muhammad Hatta, hingga memimpin satu delegasi khusus panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk bisa berjumpa dengan beliau. Dan hasilnya lewat dukungan penuh melalui radio Berlin berbahasa Arab itu, bagaimana beliau menyatakan kepada dunia mendukung kemerdekaan Indonesia. Biar lo tahu, ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Nggak tahu kenapa ketika setiap kali dia ngomong buat emosi terus, guys. Serius ya. Astagfirullahaladzim, ini orang bahaya betul, guys ya. Aduh. Oke. Karena Israel tidak punya tanah, mereka adalah penjajah yang tidak punya tanah dan tidak punya rakyat. Jadi syarat suatu negara adalah pemerintahan, rakyat, dan tanah. Tidak ada tanah Israel, tidak ada rakyat Israel. Ada Mbak Wanda ini Hmm. nol pengetahuan akan sejarah. Makanya sering nebar informasi yang salah. Mbak Wanda bilang Israel tidak punya tanah. Padahal faktanya baik Arab Palestina maupun Yahudi Israel dulu sama-sama tidak punya tanah di situ, Mbak. Karena dari dulu tidak pernah ada negara Palestina dan tidak pernah ada bangsa Palestina. Dulu juga tidak ada Indonesia dan tidak ada Belanda di tempat ini. Jadi Belanda dan Indonesia sama-sama tidak punya karena area ini dulu disebut dengan Nusantara. Dulu cuma ada satu negara di situ, yakni Ottoman Turki. Dulu cuma ada satu tempat di situ, yaitu bumi Nusantara. Gabungan dari serpian-serpian kerajaan-kerajaan, baik yang besar seperti Majapahit ataupun yang kecil-kecil yang bersebar di seluruh negeri Nusantara. Palestina itu cuma provinsi dari Ottoman Turki, Mbak. Lalu Ottoman Turki serahkan provinsi Palestina ke Inggris. Entar dulu, kok bisa-bisanya diserahkan? Dijajah kali maksudnya. Ottoman Turki akhirnya kalah perang, dijajah oleh Inggris. Palestina dijajah oleh Inggris, terus diakui punyanya Inggris. Terus Inggris ngasih ke Israel. Kayak Indonesia tuh dijajah Belanda, kemudian Belanda ngasihkan Indonesia kepada negeri orang lain. Terus Anda bilang berarti Indonesia punya negeri orang lain. Cerdas dong, mikir sejarah. Lalu Inggris sebagai pemilik baru dari Provinsi Palestina kerjasama dengan PBB untuk mendirikan negara Israel dan Palestina di atas tanah bekas milik Ottoman itu. Lalu Belanda kerjasama sama PBB untuk akhirnya menguasai daerah Indonesia. Terus itu legal gitu, Bang? Jadi negara Israel berdiri sah di atas tanah bekas punya Ottoman. Berarti kalau gitu Belanda juga sah dong berdiri di atas negeri Indonesia karena pernah menjajahnya. Begitu maksudnya, Bang? Ada pemerintah sah, ada rakyat, ada tanah. Sah. Pemerintah yang mana? Yang baru datang 1948 terakhiran itu baru ada satu negara yang etnisnya bisa macam-macam. Ada dari Polandia, ada dari Eropa, bahkan dari Asia ya, dari Filipina. Ada negara model begitu tuh mukanya beda-beda. Bahkan Presiden Israel sendiri bukan orang Israel, tapi orang Polandia. Saya bukan lagi bela Israel di sini, tapi aktivis Palestina ini sering nebar disinformasi yang menurut saya cuma akan menghasut kebencian. Untuk apa? Saya bukan lagi ngebelain Palestina aja di sini, tapi aktivis Israel itu selalu begitu menebarkan berita-berita hoax, memotong-motong cerita, itu. seakan-akan Hamas menyerang Palestina, tapi memotong cerita sebelumnya di mana diksi sebelumnya itu yang menentukan di mana Israel datang 1948 untuk menjajah negeri Palestina. Foto masih ada, video masih ada, gambar banyak bersebaran. Terus Anda mau membantah dengan apa? Bukankah kita semua ingin ada damai antara Israel dan Palestina? Kita semua ingin damai, Bang. Asalkan kita benar-benar kembali kepada poin awal. Yang Iya. kembali masing-masing. Orang-orang Israel kembali ke negaranya masing-masing. Iya. Dan dulu dari mana kakek datuk Anda berada, kapalnya datang ke Palestina itu, balik masing-masing. Dan Palestina Iya. hidup normal seperti biasa. Budaya-budaya cerdas berpikir. Saya sering sekali melihat nasihat Uda ini, guys ya. Karena sangat bagus sekali penjelasannya, guys. Oke. Kalian udah lihat Abu Janda diusir Aiman belum? Nah, ini diusir, guys. Anda tidak bisa tertib. Dia yang keluar. Dia yang keluar. Keluar. Keluar.
Kemarin si Abu Janda diusir dari acaranya Aiman. Ini terjadi setelah dia debat hebat dan panas dengan Ferry Amsari. Sebagian orang mungkin bilang ini berlebihan, tapi menurut gua justru ini langkah yang tepat. Kenapa? Mari kita bahas. Pertama, gue justru mengapresiasi sikap Aiman yang berani dan tegas menghentikan narasumber ketika diskusi mulai berubah jadi keributan. Televisi nasional bukan arena adu emosi, tapi televisi nasional adalah ruang publik yang seharusnya menjaga kualitas debat. Kalau diskusi berubah menjadi saling serang dan memancing keributan, moderator memang harus mengambil sikap. Karena debat yang sehat itu bertukar argumen, tukar otak, bukan bertukar kemarahan. Kedua, Abu Janda ini sebenarnya penumpang gelap dalam politik. Kok bisa? Karena dia selalu berada di kubu yang sedang berkuasa atau yang sedang menang secara politik. Begitu lagi guys intinya ya. Tapi dalam praktek komunikasinya justru sering melontarkan narasi yang kontroversial dan provokatif. Jadinya bukan memperkuat pemerintah, malah merusak citra pemerintah itu sendiri di mata publik. Seolah-olah pemerintah didukung oleh narasi pecah belah dan pro terhadap Yahudi ala Abu Janda ini. Padahal banyak kebijakan negara, terutama BOP misalnya, justru mendukung Palestina dan two-state solution. Ketiga, soal isu Palestina yang sering dijadikan bahan provokasi. Banyak orang lupa bahwa Indonesia punya hutang sejarah kepada Palestina. Jadi saya sepakat dengan apa yang Ferry Amsari sampaikan soal ini. Ketika Indonesia baru merdeka di tahun 1945 dan masih mencari pengakuan internasional, tokoh Palestina Haj Amin Al-Husaini secara terbuka mendukung kemerdekaan Indonesia. Dukungan itu membantu membuka jalan bagi pengakuan dari negara-negara Timur Tengah, termasuk Mesir, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Karena itu sejak awal berdiri, Indonesia selalu konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Dari ini dulu. Bukan sekedar isu politik luar negeri. Ini soal sejarah solidaritas bangsa yang pernah sama-sama dijajah. Begitulah kira-kira. Ya, itulah guys ya. Jadi memang sangat ramai sekali ya aktivis atau ahli politik itu memang ya kurang disuka dengan Abu Jahal ini guys ya, karena makin kesini makin ngawur guys, serius ya. Sampai-sampai dari kemarin itu sebenarnya ada ramai sekali kawan-kawan daripada Malaysia itu untuk saya mengulas video ini guys ya. Jadi semoga kawan-kawan paham apa yang berlaku sebenarnya dan siapakah Abu Jahal ini guys ya. Itu semoga kalian paham lah. Kalau kalian cari di TikTok ya dekat internet itu, waduh itu banyak sekali beritanya guys. Tapi saran saya jangan kalian tonton. Karena apa? Impactnya, efeknya buat sakit hati guys, serius ya. Kita kan cinta dengan Palestina ya kan, tapi dia, wow, serius bikin apa ya, buat hati kita panas guys. Kalau kita kasih panggung, kita tonton, kita lihat dia, waduh, serius guys ya. Jadi saran saya, boleh kalian nonton, boleh setelah itu tinggalkan. Mungkin boleh kalian hujat ya, kalian bully sekalian boleh ya, tapi setelah itu tinggalkan ya, karena itu tadi guys buat sakit hati, serius ya. So ya geng, macam mana boleh komen di ruang komentar guys ya. Apapun yang terjadi tetap free Palestina ya. Karena dari sejarah awal Indonesia berdiri, presiden pertama sampai yang terakhir Pak Jokowi selalu meneriakan free Palestina, Palestina saudara kita. Entah kenapa dengan kekuasaan sekarang jadi harus menjamin keamanan Israel. Bukannya Israel sudah kuat, kenapa harus dijamin keamanannya guys ya? Justru malah saudara kita di Palestina harusnya dijamin keamanannya guys ya kan, keselamatannya harus dijamin, bukannya malah yang Israel yang dijamin. Aduh. Oke lah geng, so ya macam mana menurut komen kalian, boleh lah ya, saya tunggu komentar kalian di ruang komentar. Oke guys, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini geng. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulang sama-sama, silahkan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Loncong dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.